Halo semuanya, sahabat MS Berbagi. Selamat datang kembali. Pernahkah kalian berpikir bahwa setiap langkah kecil dalam hidup kita, termasuk saat masuk ke kamar mandi, sebenarnya bisa menjadi ladang pahala? Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan kamar mandi adalah tempat yang sangat penting untuk kita perhatikan privasi serta kesuciannya. Hari ini, kita akan membahas secara santai namun mendalam tentang doa masuk kamar mandi dan adab-adab yang menyertainya. Mengapa ini penting? Karena dengan memulai aktivitas sederhana ini dengan doa, kita sedang mengundang perlindungan Allah SWT ke dalam setiap detak kehidupan kita. Jadi, siapkan diri kalian untuk belajar hal-hal bermanfaat yang mungkin selama ini kita anggap sepele, namun memiliki dampak besar bagi spiritualitas kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke teks doanya, mari kita pahami dulu mengapa kita perlu berdoa saat ingin masuk ke kamar mandi. Secara spiritual, kamar mandi atau toilet dianggap sebagai tempat yang kotor atau tempat berkumpulnya jin dan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memohon perlindungan agar kita terhindar dari gangguan makhluk-makhluk tersebut. Dengan berdoa, kita menciptakan perisai gaib yang melindungi aurat kita dari pandangan jin dan melindungi hati kita dari bisikan yang tidak baik. Bayangkan, hanya dengan beberapa kata saja, kita sudah mendapatkan asuransi perlindungan langsung dari Sang Pencipta. Inilah indahnya Islam, di mana tidak ada satupun aktivitas yang luput dari bimbingan dan kasih sayang Allah, bahkan untuk urusan yang paling privat sekalipun. Nah, sekarang mari kita mulai dengan adab pertama. Sebelum kaki kita menyentuh lantai kamar mandi, ada baiknya kita mempersiapkan diri. Adab yang diajarkan adalah memastikan kita tidak membawa benda-benda yang bertuliskan ayat Al-Quran atau nama Allah ke dalam toilet. Hal ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap kesucian kalamnya. Selain itu, sangat disarankan untuk menggunakan alas kaki. Mengapa? Selain karena alasan kebersihan agar kaki tidak langsung bersentuhan dengan lantai yang mungkin terkena najis, ini juga merupakan bagian dari kedisiplinan diri dalam menjaga kesucian. Jadi, pastikan kalian sudah melepas semua atribut yang tidak pantas dibawa masuk dan sudah bersiap dengan niat yang tulus untuk membersihkan diri. Sekarang, inilah doa yang kita tunggu-tunggu. Doanya sangat singkat, namun maknanya sangat dalam. Bacaannya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mari kita ucapkan bersama-sama secara perlahan. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya adalah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Perhatikan betapa spesifiknya doa ini. Kita meminta perlindungan dari segala jenis gangguan yang ada di sana. Doa ini sebaiknya dibaca tepat sebelum kita melangkah masuk, bukan di dalam kamar mandi. Jadi, berhentilah sejenak di depan pintu, tarik nafas, baca doanya dengan khusyuk, dan rasakan ketenangan yang hadir saat kita memasrahkan perlindungan diri kita kepada Allah. Mari kita bedah sedikit makna dari kata al-khubuti dan al-khaba'ith. Para ulama menjelaskan bahwa kata ini merujuk pada jin jantan dan jin betina yang sering berada di tempat-tempat yang tidak bersih. Dengan mengucapkan doa ini, kita mengakui bahwa ada alam lain di sekitar kita yang tidak terlihat. Namun, kita tidak perlu takut karena kita memiliki Allah sebagai pelindung terbaik. Memahami makna doa akan membuat kita lebih meresapi setiap kata yang kita ucapkan. Bukan sekadar hafalan di bibir, tapi menjadi permohonan tulus dari dalam hati. Ketika kita tahu apa yang kita minta, fokus kita akan terjaga, dan rasa ketergantungan kita kepada Allah akan semakin kuat, bahkan dalam urusan kebersihan badan sekalipun. Setelah membaca doa, langkah selanjutnya adalah urutan kaki. Ingatlah untuk selalu mendahulukan kaki kiri saat masuk ke kamar mandi. Ini adalah kebalikan dari saat kita masuk ke masjid atau rumah. Mengapa kaki kiri? Dalam tradisi Islam, kaki kiri sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat membersihkan kotoran atau tempat yang kurang utama dibandingkan masjid. Ini adalah bentuk disiplin dan kesadaran diri. Dengan membiasakan mendahulukan kaki kiri, kita secara tidak langsung melatih otak kita untuk selalu ingat akan sunnah Rasulullah dalam setiap detil kecil kehidupan. Hal kecil seperti ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk karakter Muslim yang tertib dan selalu terjaga kesadarannya akan aturan agama.
Selama berada di dalam kamar mandi, ada beberapa etika yang perlu kita jaga. Pertama, hindarilah berbicara kecuali jika benar-benar darurat. Kamar mandi bukan tempat untuk mengobrol atau bernyanyi dengan keras. Kedua, hindarilah menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air jika berada di tempat terbuka. Meskipun di dalam bangunan yang sudah ada dindingnya, hal ini diberikan keringanan, namun tetap menghindarinya adalah lebih utama. Dan yang paling penting, jagalah agar tidak ada percikan najis yang mengenai pakaian atau tubuh kita. Kebersihan fisik sangat berkaitan dengan sahnya ibadah sholat kita nanti. Jadi, lakukan aktivitas di dalam dengan tenang, efisien, dan tetap menjaga kesopanan meskipun kita sedang sendirian. Setelah selesai dengan urusan kita, tentu kita akan keluar. Nah, jangan langsung lari begitu saja. Ada doa singkat lagi yang sangat indah untuk dibaca saat keluar. Doanya adalah Gufranak. Hanya satu kata, yang artinya, aku memohon ampunanmu. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa minta ampun setelah keluar kamar mandi? Para ulama menjelaskan bahwa saat di dalam, kita tidak diperbolehkan berzikir atau menyebut nama Allah. Kita merasa bersalah karena jeda waktu tersebut kita tidak bisa berzikir, maka kita memohon ampun. Selain itu, ini adalah bentuk syukur, karena Allah telah memudahkan proses pembuangan kotoran dari tubuh kita, yang jika tersumbat pasti akan sangat menyakitkan. Sungguh, kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Jika saat masuk kita mendahulukan kaki kiri, maka saat keluar kita mendahulukan kaki kanan. Ini kembali lagi ke prinsip memuliakan yang kanan untuk hal-hal yang baik, yaitu kembali ke area yang lebih suci atau netral. Langkah kaki kanan ini menandai kembalinya kita ke aktivitas dunia yang lebih luas dengan keadaan yang sudah lebih bersih dan segar. Rasakan perbedaan energi saat kalian keluar dengan penuh kesadaran dan doa dibandingkan dengan keluar begitu saja. Ada rasa syukur dan ketenangan yang mengalir. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, namun jika dijalankan dengan konsisten, ia akan mengubah cara kita memandang rutinitas harian yang membosankan menjadi sesuatu yang penuh dengan makna spiritual. Bayangkan jika setiap kali kita ke kamar mandi, yang bisa mencapai 5-10 kali sehari, kita selalu mengamalkan adab-adab ini. Berapa banyak pahala yang kita kumpulkan hanya dari aktivitas buang air? Inilah rahasia hidup berkah, menjadikan setiap momen sebagai ibadah. Dengan mengikuti sunnah, kita tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tapi juga menjaga kebersihan jiwa. Kita belajar tentang kerendahan hati, tentang perlindungan Tuhan, dan tentang disiplin diri. Hal-hal besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara istiqomah. Jadi, jangan pernah meremehkan doa-doa pendek ini, karena di baliknya terdapat hikmah yang sangat luas bagi kesehatan lahir dan batin kita. Sebagai penutup, mari kita rangkum sedikit. Masuk kamar mandi, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobaith. Masuk dengan kaki kiri. Di dalam, jaga ketenangan dan kebersihan. Keluar, dahulukan kaki kanan dan baca doa Gufronak. Sangat mudah bukan? Saya menantang kalian semua untuk mulai mempraktikkan ini mulai dari kunjungan ke kamar mandi berikutnya. Jangan khawatir jika awalnya sering lupa, itu wajar. Kalian bisa menempelkan stiker kecil di pintu kamar mandi sebagai pengingat sampai kebiasaan ini melekat kuat di hati. Semoga dengan mengamalkan hal kecil ini, hidup kita semakin diliputi keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat berharap informasi ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kalian. Jika kalian merasa video ini membantu, silahkan bagikan kepada keluarga dan teman-teman agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang tips-tips Islami dan kehidupan sehari-hari yang inspiratif. Tuliskan di kolom komentar ya, doa apa lagi yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kebersihan dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.